Oke, kita mulai. Nanti rekan-rekan bisa nikmati rekamannya ya. Bisa juga untuk mereview lagi atau kalau memang ingin bertanya ya bisa langsung di komen di YouTube saya ya terkait dengan merumuskan metode penelitian ya. Sebelumnya kita sudah bahas ya tentang teori-teori ya, bagaimana merumuskan teori ya. Kalau rekan-rekan masih ingat atau bisa mengakses ya rekaman YouTube ya di YouTube saya, bahwa ya yang menjadi tolak ukur kebenaran ya, kevalidan ya, validitas keabsahan dari penelitian tidak lain adalah ya teori ya. Teori inilah yang akan ya menjawab rumusan masalah. Nah, itu kemarin sudah kita bahas ya macam-macam teorinya ya, terutama ya teori-teori yang terkait dengan teori hukum, tentunya tergantung nanti bidang hukum yang akan diteliti ya. Kemudian juga satu yang paling penting ya dalam terkait dengan teori, yaitu tentang teori-teori kebenaran ya. Teori-teori kebenaran ini yang jarang dimunculkan ya, tapi sebenarnya secara tidak langsung, secara tidak sadar gitu ya, kita sebenarnya sedang menggunakan teori-teori kebenaran. Apa itu teori-teori kebenaran? Kalau kemarin rekan-rekan cermati ya, ada yang namanya teori apa? Teori koherensi ya. Kemudian teori pragmatis ya kan. Satu lagi teori apa saya lupa. Kalau tidak salah teori relasi ya, teori relasi. Jadi kebenaran penelitian ya, termasuk juga kebenaran suatu pendapat atau kesimpulan, itu ditentukan oleh 3 teori itu ya. Yang pertama adanya relasi ya, teori koherensi ya. Adanya relasi teori korespondensi ya. Teori korespondensi ini artinya adanya relasi antara ya, antara apa? Antara kesimpulan, pendapat ya, gagasan dengan fakta atau realita. Nah, ini yang paling mudah ya, paling mudah. Ini di level S1 ya, tapi kalau untuk level magister ya, kesimpulan penelitian tidak hanya menggunakan teori korespondensi ya, tidak hanya membandingkan antara fakta dengan gagasan ya, tapi yang paling banyak ya, minimal menggunakan teori koherensi ya. Teori koherensi yaitu suatu kebenaran ya apabila ya adanya ya kesamaan ya, atau tidak adanya pertentangan ya, tidak adanya pertentangan dengan pengetahuan ya, konsep-konsep keilmuan. Jadi dasar berpijaknya sudah konsep-konsep keilmuan, teori-teori ya, ataupun norma-norma ya, kaidah-kaidah ya. Nah, itu yang paling banyak digunakan di penelitian hukum. Nah, yang ketiga yaitu teori kebenaran pragmatis. Nah, ini yang harusnya juga muncul di magister ya, tapi memang mungkin ini biasanya di level disertasi ya, menggunakan teori kebenaran pragmatis. Jadi ukuran kebenarannya bukan hanya realita ataupun teori-teori, tapi ukuran kebenarannya adalah kemanfaatan ya, kemanfaatan. Maka di sini mengandung teori utilitas, teori kemanfaatan. Kita akan bisa menggunakan ya pemikiran dari misalnya Jeremy Bentham ya, tentang yang menggagas teori utilitas ya rekan-rekan ya. Oke, kembali ke materi ini tentang merumuskan metode penelitian ya. Jadi mengapa penting untuk memilih metode yang tepat gitu ya? Karena metode penelitian ini tidak lain merupakan strategi ya. Strategi untuk apa? Strategi dalam mempertahankan ya, membuktikan ya, mempertahankan jawaban ya atas permasalahan yang dirumuskan dalam tesis ya, kerangka pemikiran, kerangka teori atau hipotesis yang diteliti gitu ya. Pilihan metode ditandai oleh pendekatan. Jadi pendekatan atau approach ya, ini kita lihat di sini ya.
dimulai dengan memilih pendekatan ya berupa spesifikasi penelitian, kemudian tipe penelitiannya seperti apa, ruang lingkupnya ya, sehingga nanti akan berpengaruh terhadap bahan-bahan hukum yang dikumpulkan, cara memperolehnya dan bagaimana rencana analisanya ya. Saya kira itu rekan-rekan harus bisa tentukan sejak sekarang ya sebelum nanti memilih judul dan mengajukan proposal. Nah, yang pertama spesifikasi penelitian. Apa sih spesifikasi penelitian? Yaitu uraian tentang ya cara bagaimana permasalahan penelitian diteliti ya. Cara bagaimana penelitian dilakukan ya sehingga memberikan kejelasan pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Pendekatan penelitian mencerminkan bahwa hanya dengan cara itu penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, ini macam-macam pendekatan penelitian ya. Kita pilih salah satu ya, ada dua ya, dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Saya kira rekan-rekan bisa juga gabungkan ya, gabungkan keduanya antara yuridis normatif dan yuridis empiris gitu, sehingga menjadi satu kesatuan ya, saling melengkapi. Ini yang paling bagus ya. Yuridis normatif ini terdiri dari yuridis empiris, yuridis kritis, dan yuridis progresif. Nanti kita akan bahas satu-satu. Sedangkan yang non yuridis ya atau disebut dengan pendekatan empiris ini adalah sosiologis ya, kemudian antropologis dan ilmu-ilmu pengetahuan lain yang relevan ya rekan-rekan ya. Kita akan bahas yang paling penting ini dan paling banyak ya menjadi ciri khas dari penelitian hukum, yaitu yuridis normatif. Apa itu pendekatan yuridis normatif? Sering juga disebut sebagai pendekatan doktriner ya, di mana pendekatan ini merupakan usaha untuk menjelaskan secara sistematis landasan hukum atau asas yang relevan terhadap fakta hukum yang dipertanyakan. Jadi tujuannya mencari landasan hukum ya, mencari filosofi ya, dasar-dasar pembenaran baik itu secara filosofis ya, yuridis maupun secara sosiologis ya. Analisa dibuat untuk menjelaskan hubungan antara landasan hukum dengan fakta hukumnya ya, serta menunjukkan kendala yang mungkin terjadi. Rekan-rekan ya. Nah, ini pendekatan dari yuridis normatif, diantaranya juga kita kenal yang disebut dengan yuridis empiris ya. Nah, apa ini pendekatan yuridis empiris ya? Kalau tadi normatif ya, yuridis normatif yaitu doktriner. Jadi yuridis empiris yang dimaksud dengan empiris di sini dalam penelitian normatif tidak lain dan tidak bukan adalah ya bagaimana penerapan norma dari suatu kasus hukum. Nah, ini yang sangat masif, sangat populer di IBLAM menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus ya. Gitu ya. Jadi peneliti menggunakan landasan hukum dan asas hukum untuk menjelaskan apakah penerapan hukum dalam kasus yang diteliti sudah benar. Jadi itu yang banyak ya. Nanti saya kira rekan-rekan juga bisa ya, dan memang masih diizinkan ya, tapi catatan dari saya kalau mau pakai studi kasus ini saya biasanya kasih nilai B saja. Kenapa? Karena kasusnya cuma satu, tapi kalau kasusnya banyak ya, 2, 3 ya, 4 kemudian dilakukan perbandingan, nah itu baru saya kasih nilai A gitu ya. Tapi kalau hanya satu kasus kemudian dijadikan tesis, nah itu yang tidak, saya melihatnya kurang gitu ya, kurang advance gitu ya. Nah, kalau mau studi kasus gunakan beberapa kasus ya, sehingga kesimpulannya akan jauh lebih berbobot. Itu ya rekan-rekan ya. Jadi analisanya dibuat untuk menilai ketepatan penerapan aspek prosedural dan material dalam kasus yang diteliti. Jelas ya? Itu yang disebut dengan penelitian yuridis empiris. Nah, ini pendekatan kritis ini yang lebih advance. Saya harapkan ini juga digunakan dalam pembuatan tesis ya, yaitu pendekatan dengan mempertanyakan ya kegunaan, kemanfaatan
ya formalitas hukum yang berlaku, yang diakui sebagai normatif tadi ya. Jadi pendekatannya kritis ya, legal criticism ya, disebut juga legal criticism ya. Jadi hukum berdasarkan pendekatan kritis ini justru hukum dilihat sebagai tidak menentukan, hukum sebagai objek ya empirisnya gitu ya. Ini yang jauh lebih advance, dan memang ini biasanya di level disertasi wajib ya, tapi di level tesis pun ya, kalau rekan-rekan bisa menyampaikan kritik terhadap hukum, terhadap norma ya, terhadap undang-undang, terhadap suatu peraturan ya, mengusulkan, merekomendasikan perbaikan ya, reformasi hukum, nah ini sangat bagus ya. Pasti saya kasih nilai A kalau ada seperti itu ya, tapi memang jarang ya, rata-rata ya yang mediocre, yang biasa-biasa saja, studi kasus saja gitu ya. Ya saya harapkan masuk ke sini ya, beranikan diri ya, challenge diri kita, bangga ya dengan tulisan kita yang berisi tentang pendekatan kritis sehingga mampu memberikan solusi ya, rekomendasi berupa perbaikan sistem hukum gitu ya. Jadi pendekatan kritis ini melandaskan diri pada teori perubahan sosial dalam struktur politik. Ya rekan-rekan ya. Jadi analisa pendekatan kritis ini bisa mengkritik dari luar atau mengkritik dari dalam ya. Jadi analisa dari dalam keluar, dari luar ke dalam. Nah ini ya, terserah rekan-rekan. Ya, dan tentunya kita utamakan dari luar gitu. Karena kan kita walaupun kita di internal ya, misalnya di internal penegakan hukum, tapi posisi kita dalam hal ini adalah tidak lain ya, merupakan seorang akademis ya, akademisi. Jadi jangan ragu-ragu ya menyampaikan kritik hukum sebagai pihak yang dari luar. Jadi dari dalam keluar ini maksudnya apa? Maksudnya melandaskan diri pada nilai-nilai yang sudah diakui oleh rejim hukum tertentu. Jadi kita gunakan teori-teori yang sudah baku ya, misalnya teorinya keadilan Hans Kelsen, ya teori penegakan hukumnya siapa? Cipto ya, teorinya Radbra ya, kita gunakan ya. Kita gunakan untuk apa? Nilai-nilai tersebut ya. Kita gunakan dengan cara yang paling dapat dipertanggungjawabkan, kemudian melakukan penilaian ya pada asas-asasnya, desainnya, bagaimana praktek hukum yang konsisten dengan penafsiran terbaik. Tujuan dari kritik ini adalah menilai seberapa tepat rejim hukum terikat pada komitmennya. Jadi menggunakan ya asas keadilan tentunya ya, atau menggunakan asas hukum perjanjian misalnya, bahwa ya negara dengan masyarakat terikat dalam suatu perjanjian gitu ya, sehingga itu muncul komitmen, muncul kesepakatan ya sebagai negara hukum ya. Kita bisa misalnya menggunakan teori-teori ya negara hukum ya, Rechtsstaat ya, Rechtsstaat itu yang paling banyak digunakan. Kemudian analisa dari luar ke dalam ini sebaliknya ya, analisa ini pada dasarnya sama dengan analisa tadi dari dalam keluar. Yang membedakan apa? Ya, dalam analisa dari luar ke dalam ini menggunakan nilai-nilai di luar hukum untuk mengevaluasi rejim hukum. Jadi dia menggunakan ya pendekatan-pendekatan non hukum ya, misalnya pendekatan sosiologis. Contohnya Jeremy Bentham dengan teori utilitarianisme, yaitu mengevaluasi hukum dengan menghasilkan teori, misalnya teori deteren dari penghukuman menggunakan asas utilitarianisme atau asas kemanfaatan. Tadi sudah saya jelaskan, ini juga sangat terkait dengan teori kebenaran pragmatis. Ini bisa ya rekan-rekan, ini mantap sekali kalau rekan-rekan mau pakai ini dalam tesis ya. Nah yang berikutnya, yang lebih advance lagi tentunya pendekatan progresif ya. Ini mempertanyakan dua hal, efektivitas hukum dan legitimasi hukum. Gitu ya. Ini Bu Aisyah baru join. Oke, nggak apa-apa. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kemudian kedua aspek tadi ditempatkan dalam konteks lokal, regional, dan global. Ya rekan-rekan ya, ini penting ya. Dulu saya waktu disertasi seperti itu, menggunakan pendekatan apa? Efektivitas hukum ya sebagai middle theory ya, middle theory. Misalnya hukum itu akan efektif apabila ya dia ditaati ya dan tidak menimbulkan banyak sengketa ya. Maka di situ menggunakan teorinya, misalnya yang paling banyak, yang paling terkenal adalah teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh siapa? Oleh Friedman ya, oleh Friedman ya, Lawrence Friedman, mengatakan sistem hukum itu ada 3 ya, yaitu substansinya ya kan, kemudian strukturnya,
dan yang ketiga budaya hukumnya. Nah, itu harus dimunculkan kalau mau menggunakan teori efektivitas yang merupakan bagian dari pendekatan yang bersifat progresif, ya. Nah, yang terakhir yaitu pendekatan empiris, ya. Ini rekan-rekan ya bisa gunakan dengan menggunakan ilmu bantu selain ilmu hukum, yaitu pendekatan yang relevan dengan fakta-fakta yang dipermasalahkan, misalnya pendekatan sosiologis, antropologis, ekonomis, psikologi, psikiatris, forensik, dan lain-lain, ya. Peneliti perlu memahami disiplin ilmu yang dipergunakan baik dalam aspek teoritis maupun metodologis. Ya, silakan ini digunakan, ya, dengan meminta bantuan dari ahli disiplin ilmu lain yang relevan, ya. Berikutnya tipe-tipe penelitian, tadi kita sudah bahas pendekatan-pendekatan, intinya ada dua, pendekatan normatif yuridis dan pendekatan empiris, gitu ya. Memang yang lazim, ciri khas dari ilmu hukum adalah pendekatan yuridis normatif. Tapi perkembangan penelitian hukum dewasa ini juga sangat dibutuhkan, ya, metode-metode empiris tadi untuk mendukung, membantu, mensupport, ya, kesimpulan-kesimpulan penelitian terkait dengan misalnya reformasi atau kritik terhadap hukum, ya, termasuk juga tadi pandangan terakhir hukum, penelitian yang bersifat hukum progresif, ya, kan ya. Nah, tipe-tipe penelitian di sini kita lihat ada tipe penelitian, apa sih tipe penelitian? Yaitu tujuan, ya, tujuan dari penelitian. Jadi ada dua tujuannya, bersifat deskriptif dan eksplanatoris. Deskriptif artinya menjelaskan suatu proses, eksplanatoris artinya menjelaskan akar masalah, ya, dan menjawab pertanyaan mengapa. Ini memang lebih challenging, ya, kalau pertanyaan mengapa ini, karena dia akan, ya, meneliti akar dari permasalahannya, penyebab-penyebab dari adanya permasalahan hukum, ya, kan ya. Yang ketiga, ruang lingkup penelitian, ya. Jadi ruang lingkup ini artinya apa? Wilayah keberlakuan, ya, dari hasil penelitian, ya. Dalam penelitian sosial disebut juga sebagai populasi, ya. Karena kita penelitian hukum, kita tidak mengenal populasi, maka yang dimaksud dengan ruang lingkup ini merupakan bidang hukum yang relevan dengan penelitian. Misalnya ruang lingkupnya dalam bidang hukum tata negara, dalam bidang hukum perdata, dalam bidang hukum pidana, administrasi, dan sebagainya, ya. Berikutnya bahan hukum. Nah, ini yang harus rekan-rekan kuasai, ya, karena kita fakultas hukum, ya, maka data yang kita gunakan tidak lain adalah bahan hukum, yang tidak lain merupakan data sekunder, gitu ya rekan-rekan, ya. Jadi data sekunder atau bahan hukum ini, ya, yaitu alat, ya, bahan untuk menganalisa dan juga merupakan bahan atau objek yang diteliti. Ada pula yang merupakan bukti pendukung, ya. Ada tiga nanti, ya. Bahan hukum primer, yaitu alatnya, ya, perundang-undangan, peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu objeknya, ya, yang tidak lain adalah buku-buku, ya, karya-karya tulis, ya, pendapat-pendapat para pakar. Yang terakhir bahan hukum tersier, yaitu bukti-bukti, dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian, tuh, ya, kan ya. Ini dia, silakan dibaca. Ya, dari dalam penelitian yuridis empiris, ya, bahan hukum yang diteliti merupakan dokumen pribadi tadi, ya, keputusan-keputusan, ya, akta-akta notaris. Nah, itu disebut juga sebagai bahan hukum tadi tersier, ya. Dalam penelitian hukum empiris, ya, yang non yuridis dapat juga menggunakan data sekunder hasil penelitian ahli, ya, misalnya data statistik, ya, hasil-hasil rilis, ya, dari lembaga-lembaga, ya, itu bisa digunakan sebagai data sekunder yang mendukung, ya, mendukung penelitian hukum empiris. Ya, rekan-rekan, ya, cara mengumpulkannya, ya, kalau bahan primer tentunya dengan penelusuran studi pustaka, terutama peraturan perundang-undangan, ya. Sekarang sudah sangat mudah sekali, kita bisa menggunakan misalnya direktori peraturan yang ada di kementerian, ya, di kementerian, terutama yang paling banyak tuh di BPK, ya, saya lihat, ya, BPK itu termasuk lembaga yang punya jaringan database hukum yang cukup bagus, ya. Atau yang berbayar, kita juga bisa menggunakan berlangganan, ya, misalnya akun hukum online, ya. Tapi saya kira dari situs-situs website peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh negara juga sangat lengkap sudah, ya. Terutama saya lihat, saya banyak menggunakan jaringan dokumen hukum dari BPK, ya, Badan Pemeriksa Keuangan. Di Kementerian Keuangan juga ada, ya. Atau di Mahkamah Agung, ya, dari direktori putusan Mahkamah Agung. Itu juga bagian dari pengumpulan bahan hukum. Saya kira itu, ya, rekan-rekan, ya. Juga bisa melakukan wawancara. Nah, ini juga bagian yang sangat penting, tapi memang sulit terkadang, ya. Yaitu apalagi mewawancarai tokoh-tokoh yang kompeten, karena biasanya
tidak semua orang memiliki akses ya, misalnya kepada Profesor Jim Lee ya, kepada siapa profesor kalau di bidang hukum pidana Profesor Prof Andi ya, yang mantan jaksa itu ya. Nah, itu kan susah ya. Atau wakil menteri keuangan wakil menteri hukum dan HAM ya, Prof Edi Hiraj ya. Nah, itu kan sulit ya, tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai beliau. Tapi kalau itu bisa, tentunya akan sangat mendukung ya dari penelitian kita. Nah, ini rencana analisa ya, dibuatkan seperti apa bahan hukumnya ya. Kemudian seperti apa analisanya dan apa teori atau hipotesa yang kita keluarkan. Ya. Bagaimana mengukur validitas dari bahan hukum tadi ya, tergantung pada kesesuaiannya dengan landasan hukum. Jadi kita kita analisa dengan bahan-bahan dengan asas-asas hukum, teori-teori ya, maka di sini apabila itu data kuantitatif ya, maka tergantung pada kriteria yang ditetapkan oleh peneliti sebelumnya gitu ya. Ini kalau kuantitatif, tapi jarang ya. Hukum menggunakan kuantitatif, kita sudah pasti menggunakan kualitatif, maka di sini tergantung pada makna yang dihayati oleh subjek. Memang akan bersifat subjektif ya, tergantung nanti kesepakatan antara peneliti dengan dosen pembimbing, termasuk juga dengan dosen penguji, apakah ya data kualitatif tadi ya memiliki validitas atau keabsahan. Saya kira itu ya rekan-rekan ya. Ini padat, singkat ya. Tidak perlu lama-lama, yang penting rekan-rekan sudah dapat materinya ya. Nanti untuk slide-nya saya share ke Pak David ya. Biasanya ke Pak David ya. Saya kira cukup ya. Nanti akan saya share juga ke YouTube. Terima kasih, saya kira itu cukup ya rekan-rekan ya. Jadi besok hari libur ya. Yang penting segera persiapkan untuk proposalnya. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya ya. Kalau tidak salah ini terakhir. Kalau nanti belum terakhir, berarti masih ada lagi ya. Nanti langsung kita UAS. Untuk UAS persiapkan apa? Persiapkan proposal penelitian ya. Terima kasih, izin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Sampai jumpa. Salam sehat semuanya. Sekian, selesai. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Nanti saya kirim ke Pak David ya, Pak.